Di sosial media, banyak netizen bertanya. Video ini akan menjelaskan secara lengkap mengenai donasi operasional Kitabisa sebesar 5%, mulai dari alasan, landasan aturan, dan bagaimana pengelolaannya. Selama 2021 sampai 2022 ini saja, platform Kitabisa setiap bulannya sudah memfasilitasi lebih dari 2,5 juta kali donasi kebaikan. Pengumpulan biaya pengobatan lebih dari 3.000 galang dana medis, pembuatan lebih dari 4.000 galang dana, serta mewadahi lebih dari 1.000 lembaga sosial menjalankan misi kebaikan. Agar bisa memfasilitasi jutaan kebaikan itu secara berkelanjutan, kita bisa membutuhkan biaya untuk pengembangan teknologi, menyewa server, menyediakan peralatan dan kebutuhan kantor, publikasi untuk mengajak lebih banyak orang berbagi kebaikan, dan untuk pengembangan tim. Semua ini bisa berjalan karena dukungan para donatur melalui donasi operasional yayasan Kitabisa sebesar 5% dari setiap donasi, kecuali untuk bencana dan zakat. Donasi operasional 5% ini sesuai dengan aturan pemerintah dan syariat Islam. Menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980, yayasan boleh menggunakan maksimal 10% dari donasi terkumpul untuk kebutuhan operasional. Selain itu, menurut keputusan Kementerian Agama nomor 733 tahun 2018, lembaga amil zakat dapat menggunakan hak amil dari dana zakat maksimal 12,5%. Kitabisa hanya menerapkan donasi operasional 5% dari total donasi terkumpul. Sementara untuk zakat dan bantuan bencana, 100% disalurkan kepada penerima manfaat. Sebagai bentuk komitmen Kitabisa menjaga transparansi, informasi tentang donasi operasional 5% ini disampaikan kepada penggalang dana dan donatur di platform Kitabisa. Donatur bisa membaca informasi ini saat akan berdonasi. Penggalang dana bisa membacanya saat membuat halaman galang dana. Ya, puji Tuhan anak saya itu bisa berobat dan sekarang udah sehat banget. Aiko waktu itu lahir prematur dan harus masuk NICU itu cukup lumayan lama ya, lebih dari 2 bulan. Dan itu butuh biaya yang sangat besar. Waktu bikin galang dana di Kitabisa itu, saya juga udah sempat baca beberapa infonya, ada 5% itu untuk biaya operasional Kitabisa juga. Dan menurut saya itu sangat-sangat wajar. Saya tuh ngerasain banget gampangnya open donasi di Kitabisa. Setiap ada kesulitan yang saya perlu tanyakan ke tim langsung, itu timnya langsung bales dengan cepat pertanyaan-pertanyaan saya. Mudah-mudahan manfaat yang saya rasain sekarang ini juga bisa dirasain oleh orang tua lain di luar sana yang butuh biaya yang sangat besar untuk anak-anaknya yang lagi sakit juga. Saya selalu tersentuh nih tiap kali lihat galang dana dari orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu jadi mulai habit donasi. Bahkan sempat bikin challenge untuk diri sendiri di mana donasi tiap hari selama 1 bulan. Soalnya di Kitabisa ini ada pengingatnya untuk kita berdonasi. Udah gitu, kita juga dapat laporan penyaluran dana dari galang-galang dana yang saya donasikan. Donasi di Kitabisa memberikan dampak ke saya dan orang lain yang akan terbantu. Setelah saya tahu ada 5% untuk operasional, saya nggak masalah sih, karena wajar Kitabisa butuh biaya untuk menjalankan platformnya. Kami juga sering lihat orang bertanya-tanya. Buat yang nanya gini, di sini kami kasih tahu sebuah rahasia. Sebenarnya saat ini 5% itu juga belum cukup, sehingga kami harus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kami. Salah satunya dengan menjalankan usaha melalui Badan Hukum PT di bidang pengelolaan portal web dan platform digital, jasa konsultasi manajemen termasuk pengelolaan CSR melalui lembaga sosial atau yayasan, dan jasa digital agensi. Semua usaha itu kita bisa jalankan dengan tata kelola yang transparan dan profesional. Pertama, Kitabisa telah mengantongi izin dari lembaga pemerintahan, yaitu izin pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial, izin sebagai unit pengumpul zakat dari Kementerian Agama, dan izin penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kedua, laporan keuangan Kitabisa juga selalu diaudit dan mendapatkan status wajar tanpa pengecualian setiap tahun. Ketiga, Kitabisa secara rutin melapor dan memperbarui izin ke Kementerian Sosial setiap 3 bulan sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan tahunan Kitabisa dapat diakses oleh publik melalui website Kitabisa. Semua ikhtiar ini adalah upaya Kitabisa untuk terus merawat kepercayaan publik. Terima kasih orang baik atas amanah yang telah diberikan kepada kami.